Aku dulu sering banget ngerasa nggak enak hati, bahkan sampai dikhianati. Nah, sampai akhirnya aku belajar teknik mata elang ini buat bener-bener melindungi kedamaian batin aku sendiri. Halo kamu, apa kabar hari ini? Sini, duduk santai dulu bareng aku. Anggap aja kita lagi ngopi bareng di sudut kafe yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kerjaan yang bikin pusing itu. Aku mau jujur ya, ngerasa ditusuk dari belakang atau dijatuhin pelan-pelan di lingkungan kerja atau pertemanan itu, jujur, rasanya capek banget. Bikin burnout mental, dan hati rasanya nggak tenang kan? Makanya, di video kali ini, aku pengen banget spill sebuah rahasia yang aku sebut teknik mata elang ini. Tapi tenang, ini bukan buat ngajarin kamu jadi orang jahat atau balik memanipulasi orang lain. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk self-protection. Jadi, aku pengen banget kamu punya kemampuan buat membaca sinyal-sinyal halus atau mikroekspresi dari orang-orang di sekitar kamu. Kita bakal bedah pelan-pelan lewat sudut pandang psikologi. Gimana sih caranya mendeteksi siapa yang beneran tulus mendukung kamu dan siapa yang diam-diam lagi masang strategi buat menjatuhkanmu? Aku mau kamu punya radar yang kuat, biar nggak gampang dimanfaatin lagi di lingkungan yang toksik. Biar kedamaian batin kamu tetap utuh, dan kamu bisa fokus sama pertumbuhan diri kamu sendiri tanpa perlu merasa parno berlebihan. Yuk, kita obrolin rahasianya satu persatu. Kamu tahu nggak, sebenarnya orang yang punya niat menjatuhkan itu jarang banget pakai cara yang kasar atau terang-terangan di depan muka kamu. Justru, seringkali mereka itu pakai topeng yang rapi banget dan kelihatan sangat mendukung. Nah, disinilah aku mau ngenalin kamu sama satu konsep penting dalam psikologi. Namanya micro-contempt atau penghinaan mikro. Pernah nggak sih, pas kamu lagi cerita soal pencapaian kamu, mungkin soal kerjaan yang lagi lancar, atau sekedar hobi baru yang lagi kamu tekuni, kamu tiba-tiba ngerasa ada yang aneh sama respon orang di depan kamu. Padahal, mulutnya bilang, wah hebat banget kamu. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang bikin perasaan kamu tiba-tiba nggak enak. Jadi gini, micro content itu munculnya sekejap banget, mungkin cuma sepersekian detik. Ini tuh emosi asli yang bocor dari alam bawah sadar mereka, sebelum mereka sempat pasang wajah palsu lagi. Bentuknya halus, halus banget. Biasanya cuma berupa sudut bibir yang sedikit terangkat di satu sisi aja. Kayak setengah senyum, tapi sebenarnya itu sinyal meremehkan. Atau mungkin ada gerakan kecil di mata yang nunjukin rasa nggak suka tepat setelah kamu menceritakan kesuksesanmu. Tenang, teknik mata elang yang aku bahas ini bukan buat bikin kamu jadi orang yang parno atau gampang curigaan sama semua orang ya. Aku cuma mau kamu lebih peka buat membaca yang namanya celah. Celah di mana omongan manis mereka itu nggak sinkron sama bahasa tubuh yang mereka tunjukkan. Karena kan bahasa tubuh itu jujur dan nggak bisa bohong. Beda banget sama kata-kata yang bisa disusun sedemikian rupa. Aku pengen kamu punya radar ini, supaya kamu bisa lebih protektif sama energi dan kebahagiaan kamu. Biar kamu tahu, siapa sih yang beneran bangga sama proses kamu, dan siapa yang diam-diam ngerasa terancam sama keberhasilan kamu. Jadi, kamu bisa tetap melangkah tanpa perlu ngerasa bersalah kalau harus menjaga jarak demi kesehatan mental kamu sendiri. Yuk, mari kita bedah lebih dalam lagi gimana cara praktis buat ngelihat sinyal-sinyal ini. Teknik pertama yang mau aku bagiin ke kamu, namanya The Good News Bait. Nah, caranya simple banget, tapi efeknya tuh luar biasa buat ngebongkar topeng seseorang, bahkan tanpa mereka sadari sama sekali. Jadi gini, kamu cuma perlu cerita tentang sebuah pencapaian kecil yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat buat hidup kamu. Misalnya nih, akhirnya aku dapat promo langganan kopi buat sebulan. Atau, kemarin tugas aku dapat apresiasi dikit nih dari atasan. Pas kamu cerita, aku pengen kamu jangan terlalu fokus sama ceritanya ya, tapi kunci pandangan kamu ke wajah mereka. Perhatiin baik-baik setiap pergerakan otot wajahnya. Disinilah mata elang kamu mulai bekerja.
Kalau kamu ngeliat ada asimetri di wajahnya, kayak satu sudut bibir yang naik tapi yang satunya diem, atau semacam senyum miring yang tertahan, itu adalah sinyal bawah sadar yang nggak bisa bohong. Secara psikologis, senyum asimetris ini seringkali jadi tanda adanya rasa tidak suka, iri, atau bahkan rasa remeh yang sengaja dipendam. Mereka mungkin berusaha terlihat ikut seneng buat kamu, tapi wajah asli mereka tuh bocor lewat gerakan mikro itu. Aku tahu, rasanya pasti agak sesek di dada pas kamu sadar kalau orang yang mungkin kamu percaya ternyata diam-diam gak suka ngelihat kamu dapat hal baik, sekecil apapun itu. Tapi ingat ya, reaksi mereka itu sama sekali bukan tentang kamu, melainkan tentang insecurity dan rasa nggak aman yang ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi, kalau kamu nemuin hal ini, langkah pertama yang paling penting adalah tetap tenang. Nah, jangan langsung dikonfrontasi atau malah jadi emosi ya. Tarik nafas dalam-dalam, tetap pasang senyum terbaik kamu, dan lanjutin aja obrolannya seolah nggak ada apa-apa. Anggap aja informasi ini sebagai hadiah supaya kamu tahu di mana harus naruh batasan. Kamu nggak perlu membenci mereka kok. Cukup jadikan ini sinyal buat lebih menjaga energi dan privasi kamu di depan mereka ke depannya. Dengan begitu, kamu tetap punya kendali penuh atas kedamaian hati kamu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua yang jujur aja agak licin permainannya, yaitu the backhanded compliment. Aku yakin banget kamu pasti pernah ngalamin ini, tapi mungkin pas itu kamu cuma ngerasa, kok ada yang aneh ya? Tanpa sadar kalau itu sebenarnya adalah serangan mental yang halus banget. Backhanded compliment itu ibarat permen yang di dalamnya ada jarumnya. Kelihatannya manis karena dibungkus pujian, tapi pas kamu telan, rasanya sakit dan bikin sesak. Ini tuh sebenarnya teknik psikologi pasif-agresif. Tujuannya satu, buat merendahkan rasa percaya diri kamu, tapi si pelaku tetap mau kelihatan baik di mata orang lain. Contoh kalimatnya tuh sering banget kayak gini. Wah, kamu hebat banget ya bisa dapat promosi secepat ini, padahal aku pikir kamu bakal butuh waktu bertahun-tahun buat belajar. Aduh, atau mungkin tampilan presentasi kamu bagus banget deh. Nggak nyangka ya, orang kayak kamu bisa bikin desain serapi itu. Kelihatannya mereka memuji kan, tapi kalau kamu dengerin baik-baik, ada bumbu ngeremehin di belakangnya. Terus, kenapa sih mereka lakuin itu? Biasanya karena mereka ngerasa terancam sama pencapaian kamu. Mereka nggak sanggup ngelihat kamu sukses tanpa ngasih catatan bahwa kamu sebenarnya punya kekurangan. Jadi ini cuma cara mereka buat tetap ngerasa lebih tinggi dari kamu. Terus, gimana cara kita ngeresponnya biar tetap elegan dan gak kelihatan baper? Strategi pertama dari aku, ambil pujiannya, buang racunnya. Caranya simpel banget, cukup bilang, terima kasih ya, sambil kasih senyum paling manis yang kamu punya. Lalu langsung alihkan topik atau lanjutin kegiatan kamu. Jangan bahas bagian negatifnya, sama sekali. Dengan begini, kamu nunjukin kalau omongan beracun mereka itu nggak mempan dan nggak punya power apa-apa buat ngerusak suasana hati kamu. Nah, strategi kedua, kalau kamu mau sedikit lebih tegas tapi tetap sopan, kamu bisa pakai teknik clarification. Pas mereka kasih pujian beracun itu, coba tanya balik dengan nada polos dan tenang. Maksud kamu orang kayak aku itu gimana ya? Atau maksud kamu butuh waktu lebih lama itu apa? Percaya deh, biasanya orang yang suka ngejatuhin secara halus bakal langsung mati kutu atau minimal salah tingkah kalau diminta ngejelasin maksudnya secara gamblang. Mereka bakal sadar kalau kamu bukan target yang gampang dimanipulasi. Ingat ya, kamu berhak banget ngerasa bangga atas apa yang udah kamu capai. Jangan biarin satu atau dua kalimat nyentil dari mereka bikin kamu jadi ragu sama kemampuan diri sendiri. Kamu hebat dan kamu tahu itu. Tetap jaga kedamaianmu ya. Nah, langkah terakhir yang menurut aku paling powerful dan bisa bikin kamu jauh lebih tenang adalah the silent observation. Jadi, aku pengen kamu coba mulai sekarang buat melakukan diet informasi. Caranya, stop kasih informasi penting, rahasia, atau rencana-rencana besar kamu ke orang-orang yang kamu curigai punya niat kurang baik. Kenapa? Ya karena pada dasarnya, orang yang berniat menjatuhkan kamu itu butuh bahan bakar berupa informasi tentang hidup kamu kan?
Tanpa informasi itu, mereka nggak punya senjata buat nyerang kamu. Coba deh kamu perhatiin reaksinya nanti. Pas kamu mulai diam dan menutup akses informasi, lihat siapa yang tiba-tiba kelihatan gelisah. Biasanya sih, mereka yang punya agenda tersembunyi bakal mendadak sering nanya hal-hal personal yang nggak penting, atau malah berusaha mancing-mancing reaksi kamu dengan cerita-cerita provokatif. Mereka ngerasa nggak nyaman karena nggak punya bahan lagi buat nyari celah kelemahan kamu, atau sekadar buat jadi bahan gosip di belakang. Tapi ingat ya, teknik ini bukan berarti kamu jadi orang yang tertutup atau sombong. Bukan gitu. Ini adalah cara aku dan kamu buat narik garis batas atau boundaries yang tegas. Dengan melakukan ini, hidup kamu bakal jauh lebih damai. Karena kamu nggak lagi memberikan kunci kendali hidup kamu ke tangan orang lain. Jadi, kamu nggak gampang disetir atau dimanipulasi. Karena mereka nggak tahu apa-apa soal langkah kamu selanjutnya. Ingat ya, menjaga privasi itu adalah bentuk self-love. Kamu punya hak penuh buat nentuin siapa aja yang boleh tahu isi pikiran dan rencana kamu. Jangan biarkan orang lain punya celah buat ngerusak kebahagiaan yang lagi kamu bangun. Kamu hebat, dan kamu punya kendali penuh atas hidup kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa pembahasan kita kali ini bermanfaat dan bikin kamu lebih paham cara melindungi diri dari lingkungan yang toksik, jangan lupa buat klik tombol subscribe ke channel kita ya. Di sini, kita bakal terus belajar bareng buat jadi pribadi yang lebih kuat, cerdas secara psikologi, dan tentunya lebih tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga kedamaianmu ya. Nah, sebagai penutup dari obrolan santai kita hari ini, aku mau ngingetin satu hal yang paling penting. Jadi, semua teknik yang baru aja kita bahas tadi, tujuannya bukan buat bikin kamu jadi orang yang jahat, manipulatif, apalagi sampai paranoid sama semua orang di sekitar kamu, ya kan? Justru sebaliknya, aku pengen kamu punya pagar yang kuat buat ngejaga kesehatan mental kamu sendiri. Kan di tengah dunia yang kadang emang penuh kompetisi yang gak sehat ini, kamu tuh berhak banget untuk merasa aman dan dikelilingi sama orang-orang yang tulus mendukung setiap langkah kamu. Mengerti psikologi itu bukan berarti kita pengen ngontrol orang lain, tapi justru biar kita punya kendali penuh atas reaksi dan perasaan kita sendiri. Jadi yuk, mulai hari ini kita belajar buat lebih peka lagi sama sinyal-sinyal di sekitar kita. Bukan buat cari musuh ya, tapi demi batin yang lebih adem, lebih tenang, dan jauh dari drama yang gak perlu. Karena jujur aja, kedamaian batin kamu itu adalah prioritas nomor 1. Nah, kalau kamu merasa obrolan di video ini bermanfaat dan bisa ngebantu kamu buat lebih paham cara melindungi diri, jangan lupa ya buat klik tombol subscribe ke channel Gen Z. Di sini kita bakal terus belajar bareng-bareng buat jadi pribadi yang lebih cerdas secara psikologi dan tentunya lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih ya udah mau dengerin aku sampai habis. Tetap jaga diri kamu, tetap peka, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga terus kedamaian batin kamu ya.